سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya lah kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk sama-sama menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Pada kesempatan lalu, Bapak sekalian, kita sudah menyampaikan hadis berkaitan dengan bolehnya perempuan pergi ke masjid selama tidak dikhawatirkan terjadi fitnah dan juga selama mereka tidak menggunakan minyak wangi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam bab yang baru adalah berkaitan dengan dalam membaca Al-Quran itu membacanya secara pertengahan antara keras dan pelan dalam sholat. Hadis ini yang nomor 256 Bapak sekalian adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha." Janganlah engkau mengeraskan bacaan sholatmu, jangan pula engkau merendahkan bacaannya. Beliau menyatakan, qala unzilat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawarin bi Makkah. Fakana idza rafa'a sautahu sami'al musyrikun fasabbul Qur'ana wa man anzalahu wa man jaa'a bihi. Faqala Allah Ta'ala wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. Wala la tajhar bi salatika hatta yasma'al musyrikun wala tukhafit biha an ashabika fala tusmi'hum wabtaghi baina dzalika sabila asmi'hum wala tajhar hatta ya'khudhu 'anka al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas, ayat tadi surat Al-Isra ayat yang ke-110 diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Ketika itu, jika beliau mengeraskan bacaannya, maka kaum musyrikin dapat mendengarnya, sehingga mereka mencela Al-Quran yang menurunkannya dan juga yang membawanya. Maka Allah menurunkan ayat yang artinya janganlah kamu mengeraskan bacaan sholatmu dan jangan pula merendahkannya. Jangan mengeraskan bacaanmu sehingga terdengar oleh orang-orang musyrik, tapi jangan pula kamu merendahkannya dari sahabat-sahabatmu sehingga mereka tidak bisa mendengarnya. Dan carilah jalan tengah di antara keduanya, perdengarkanlah kepada sahabatmu, tapi jangan keras-keras membacanya, supaya mereka dapat mempelajari Al-Quran darimu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Nah, dari hadis ini Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil pelajaran di antaranya adalah berkaitan dengan adab membaca Al-Qur'anul Karim ketika sholat. Dan dikhususkan di sini Bapak sekalian salah satunya adalah ketika sholat sunnah. Ketika sholat sunnah, kalau kita melihat ataupun mendengar hadis bahwa Umar bin Khattab saat qiyamul lail bacaannya sangat keras. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq bacaannya sangat pelan. Maka Rasulullah ketika bertanya, kenapa engkau Abu Bakar As-Siddiq bacaannya sangat pelan? Beliau menyatakan tidak mau mengganggu orang-orang sekitarnya dan itu lebih khusyuk bagi beliau. Ketika ditanya kepada Umar bin Khattab, kenapa engkau membacanya sangat keras? Beliau menyatakan ingin mengusir setan. Dua-duanya benar ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala jangan terlalu keras ketika membacanya karena dapat didengar oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu, sehingga mereka mencela Al-Qur'an, mencela siapa yang menurunkannya, siapa juga yang membawanya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak sekalian,
kita bisa membaca di dalam buku Sirah Nabawiyah bagaimana cara orang-orang kafir Quraisy menghentikan dakwah Rasul. Salah satunya adalah dengan melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Sebagai contoh, menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW diajari oleh ahlul kitab. Rasulullah SAW kemudian juga dikatakan sebagai tukang syair, tukang pembuat syair gitu ya. Ada juga yang menyatakan Nabi Muhammad sebagai tukang sihir karena dia memisahkan antara suami dan istrinya katanya, memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Ada juga yang menyatakan Nabi Muhammad orang gila dan sebagainya. Berkaitan dengan Al-Quran, orang-orang kafir pun menyatakan Al-Quran adalah sihir yang nyata. Al-Quran adalah dongeng orang-orang dahulu, kata mereka. Nah, karena terjadi seperti itu, maka Allah menyatakan wala tajhar bi sholatika. Jangan engkau terlalu keras membaca Al-Quran dalam sholatmu sehingga terdengar oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang menyebabkan mereka mencelamu karena mereka tidak beriman ya. Kemudian wala tukhafit biha, tapi juga jangan terlalu rendah bacaannya sehingga orang-orang beriman tidak bisa mendengarnya darimu. Kaum mukminin pada waktu itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mempelajari Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW. Cara membaca ayat, makharijul hurufnya, apa sekalian. Bahkan mereka menyatakan kami tidak mempelajari Al-Quran lebih dari 10 ayat. Mereka tidak mau menambah kecuali setelah mereka memahami dan mengamalkannya. Masya Allah, 10 ayat saja. Maka Ibnu Umar disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala menghafalkan surat Al-Baqarah itu kurang lebih 8 tahun. Al-Baqarah bukan karena beliau tidak mampu, akan tetapi karena menghafalnya hanya 10 ayat apa sekalian. Kita melihat santri-santri kita, ada yang menghafalkan surat Al-Baqarah hanya 2 hari. Tapi apakah mereka paham? Allah a'lam bishawab. Maka yang difahami dan diajarkan oleh Abdullah bin Umar itu pelan-pelan, tapi kemudian benar-benar sudah diamalkan. Maka kata Anas bin Malik, kalau ada di antara kami yang sudah menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran, pasti mulia di hadapan kami. Kenapa Bapak sekalian? Karena mereka yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran berarti sudah mengamalkan semuanya. Para sahabat sekali lagi hanya belajar 10 ayat. Tidak mau nambah kecuali sudah dipahami dan sudah diamalkan. Nah, kemudian selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran juga dari hadis ini bahwasanya segala sesuatu itu yang terbaik adalah yang pertengahan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, tidak terlalu keras dalam membaca, tidak terlalu pelan juga dalam membaca. Kemudian juga ikhwan nanti akan kita baca hadis yang ke-257 dan 258 masih berkaitan dengan mendengarkan bacaan ya, bahwa ini masih berkaitan dengan adab membaca Al-Qur'anul Karim. Insyaallah nanti kita akan tambahkan adab-adab lainnya. Kita bacakan dulu hadisnya Bapak sekalian. Hadis 257, hadis dari Ibnu Abbas. Hadis tadi dari Ibnu Abbas, sekarang dari Ibnu Abbas juga. Beliau menyatakan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Bacanya dengan cepat gitu. Jangan engkau gerakkan lisanmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Qala Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala Jibril bil wahyi wa kana mimma yuharriku bihi lisanahu wa shafataihi fayashtaddu alaihi wa kana yu'rafu minhu fa anzalallahu al-ayah allati fi la uqsimu bi yaumil qiyamah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana qala 'alaina an najma'ahu fi sadrika wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana fa idza anzalnahu fastami' thumma inna 'alaina bayana
alaina an nubayyinahu bilisanika qala fakana idza atahu Jibril atraqa fa idza dhahaba qara'ahu kama wa'adahu Allah. Ibnu Abbas berkata, apabila Jibril turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa wahyu, maka biasanya beliau menggerakkan lisan dan kedua bibirnya, sehingga itu terasa berat oleh beliau. Lalu Allah menurunkan ayat yang tercantum di dalam surat La uqsimu biyaumil qiyamah, yaitu firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membuatmu pandai membacanya. Maksudnya, kamilah yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Maksudnya, apabila kami menurunkannya, maka dengarkanlah. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya, maksudnya kamilah yang akan menjelaskannya melalui lisanmu. Maka setelah itu jika beliau didatangi malaikat Jibril, beliau menunduk. Setelah Jibril pergi, beliau membacanya sebagaimana Allah janjikan kepada beliau. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis nomor 258-nya juga mirip Bapak sekalian dengan hadis nomor 257 berkaitan dengan firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Nah, di dalam hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Bapak sekalian, bahwa yang menurunkan wahyu adalah malaikat Jibril, ataupun Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan juga di sini, idza nazala Jibril bil wahyi, ketika Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara penurunan wahyu itu, Bapak sekalian, yang pertama bisa jadi Allah langsung menyampaikannya, tapi di balik hijab, di balik tabir. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat, itu malaikat Jibril. Dan yang ketiga, bisa jadi wahyu itu adalah disampaikan dengan ditiupkan ke dalam hatinya. Sebagai contoh, walaupun ini melalui malaikat Jibril juga ya, Rasulullah menyatakan, Inna Jibril nafasa fi raw'i. Sesungguhnya Jibril meniupkan ke dalam hatiku, anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Bahwa jiwa tidak akan meninggal dunia. Jadi seseorang tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Bapak sekalian, ini salah satu contoh wahyu yang dibisikkan ke dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masing-masing kita, Bapak sekalian, tidak akan meninggal dunia kalau masih ada jatah rezekinya. Biar mudah, contohnya jatah rezeki seseorang di antara kita, anggaplah 3 triliun ya, triliun. Maka sebelum dapat 3 triliun gak akan meninggal dunia, Bapak sekalian. Dan ingat, rezeki itu bukan hanya uang. Ya, rezeki itu bukan hanya uang. Al-ikhwah Allah, bisa juga oksigen, bisa juga air mineral, ya, bisa juga kesehatan dan sebagainya. Jadi rezeki itu lebih umum. Harta bagian daripada rezeki. Nah, kemudian yang selanjutnya pelajarannya dari hadis ini, Bapak sekalian, ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril untuk mendapatkan wahyu, beliau merasa berat, ya, fayashtaddu alaihi. Jadi Bapak sekalian, ketika diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, terasa berat baginya. Sebagai contoh, Bapak sekalian, firman Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang sangat berat. Al-Qur'anul Karim, Bapak sekalian. Dan itu terdapat di dalam surat Al-Muzammil. Di awal ayatnya Allah memerintahkan untuk qiyamul lail, Bapak sekalian. Seakan-akan persiapkan dirimu dengan beribadah kepada Allah, karena Allah akan menurunkan kepadamu perkataan yang sangat berat. Berarti kita pun, Bapak sekalian, siapa yang ingin dibantu oleh Allah menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dan kewajiban itu berat, maka di malam hari qiyamul lail.
Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya juga ataupun contoh yang lain ketika Rasulullah didatangi wahyu itu terasa berat baginya. Ada riwayat itu yang menyatakan di antara wahyu yang terasa berat bagi Rasul adalah ketika terdengar seperti gemerincing lonceng. Terasa berat bagi beliau. Juga Rasulullah pernah mendapatkan wahyu pada waktu itu sedang tidur-tiduran, kepala Rasulullah di atas paha seorang sahabat, kalau nggak salah Anas bin Malik. Beliau sedang tidur-tiduran, tiba-tiba kata Anas bin Malik, saya merasakan kepala Rasulullah sangat berat. Ternyata beliau sedang mendapatkan wahyu. Insyaallah. Rasulullah SAW juga ketika mendapatkan wahyu terkadang sampai berkeringat. Maka di sini disebutkan fayashtaddu alaihi, terasa berat baginya. Sehingga didatangi oleh malaikat Jibril, diturunkan Al-Quran, maka beliau menggerakkan lisannya untuk mengulangi bacaan malaikat Jibril tersebut. Namun ternyata Allah menegurnya, ya, yang terdapat dalam surat La uqsimu biyaumil qiyamah ini. Selanjutnya pelajarannya, bahwasannya nama lain daripada surat Al-Qiyamah adalah surat La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini hadisnya. Kata Ibnu Abbas, Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat La uqsimu biyaumil qiyamah. Seperti banyak kita singgung, beberapa nama surat di dalam Al-Quran dinamakan dengan awal ayatnya. Contoh At-Takatsur, nama lainnya Alhaakumut Takatsur. Surat Al-Asr, nama lainnya Wal Asr. Surat apa lagi? Contohnya surat Al-Bayyinah, nama lainnya surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Jadi banyak sekali surat yang memang dinamakan dengan awal ayat yang terdapat di dalamnya. Nah, kemudian apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membuatmu pandai membacanya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada di antara kita yang diberi kemudahan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, bersyukurlah kepada Allah karena Allah memudahkannya kepada kita. Kalau ada di antara kita yang hafal Al-Quran 30 juz, ingat, hafalan itu bukan karena kecerdasanmu, tapi karena karunia dari Allah. Bapak sekalian, dari sisi IQ, contohnya ada dua orang sama-sama IQ-nya, anggaplah di atas 100 juga 120 ke atas, pokoknya jenius. Yang satu hafal Quran, yang satu tidak. Ada apa ini? Bedanya apa? Yang satu dapat karunia dari Allah. Allah pilih dia untuk hafal Al-Quran, yang satu Allah tetapkan dia tidak hafal Al-Quran. Walaupun bisa jadi yang tidak hafal Quran justru lebih cerdas sebenarnya. Ingat Bapak sekalian, hafal Al-Quran pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran, siapa yang bersungguh-sungguh untuk terus menjadi keluarga Allah, maka Allah insya Allah akan memudahkan kepadanya. Berapa banyak di antara manusia yang usianya sudah di atas 60 tapi ternyata bisa menghafal Al-Quran sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau bapak-bapak sudah bilang otak saya sudah nggak muat, ya sudah nggak akan muat Bapak sekalian. Kalau diawali dengan perkataan seperti itu, ya sudah. Harusnya diawali dengan optimis, saya bisa, gitu ya. Insya Allah dengan izin Allah saya mampu. Jangan sampai baru ataupun belum belajar sudah bilang otaknya udah nggak muat, nggak kuat katanya. Ya, sesuai dengan prasangka hamba tersebut. Selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah menyatakan fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Maksudnya ketika diturunkan maka dengarkan. Dengarkan dulu, karena Allah sudah berjanji akan mengumpulkannya di dalam dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cepat-cepat, dengarkan aja dulu. Masya Allah ya. Nah kan di sini juga kita kalau dibacakan Al-Quran dengarkan Bapak sekalian. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu
wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengarkan. Perhatikan dengan seksama, semoga kalian mendapatkan rahmat kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menyatakan inna alaina, disebutkan ya, summa inna alaina bayana, disebutkan di sini. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana summa inna alaina bayana, bahwa kewajiban Allah itu nanti yang akan mengumpulkannya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan penjelasan kepada Rasul maksud daripada ayat tersebut yang kemudian nanti disampaikan juga kepada kita. Maka Bapak sekalian, di dalam kitab contohnya Muqaddimah fi Ushul Tafsir disebutkan di sana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat makna Al-Qur'anul Karim, dan bahkan beliau menyatakan yajibu ayyu'lam, harus diketahui bahwa Nabi sudah menjelaskan makna Al-Qur'an sebagaimana Nabi sudah menjelaskan lafaz Al-Qur'an. Cara bacanya seperti ini, maknanya seperti ini. Bapak sekalian, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa membaca Al-Qur'anul Karim tidak sama dengan membaca bacaan yang lain, buku-buku yang lain, walaupun sama-sama bahasa Arab. Contoh, dalam bahasa Arab ada kata al-fuqara. Fuqara itu kan artinya orang-orang fakir. Kalau dalam bahasa Arab kita menyatakan contohnya ja'al fuqara, orang-orang fakir itu telah datang contohnya. Dengan pendek seperti itu artinya adalah mereka orang-orang fakir itu sudah datang gitu ya. Tapi kalau dalam Al-Qur'anul Karim, apakah kita membaca al-fuqara pendek kayak gitu? Kan tidak. Innamas shadaqatu lil fuqara, sampai 6 harokat Bapak sekalian. Beda cara pembacaan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Makanya membaca Al-Qur'an harus melalui guru. Tidak boleh dengan belajar sendiri tanpa guru gitu ya, diajari oleh gurunya. Cara tajwidnya, makharijul hurufnya. Ya selanjutnya juga Bapak sekalian, dari hadis ini dinyatakan tadi setelah dinyatakan janganlah engkau cepat-cepat menggerakkan lisan untuk membacanya karena yang kau ingin menguasainya, maka setiap kali didatangi oleh malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunduk mendengarkan. Bagi kita nih pelajarannya, dibacakan Al-Qur'an, dengarkan. Setelah Jibril pergi, beliau membacanya sebagaimana Allah janjikan kepada beliau. Masya Allah, ini juga merupakan janji dari Allah bahwa Al-Quran itu sudah pasti terjamin, ya, terjamin kebenarannya dan tidak ada perubahan, tidak ada penyelewengan, tidak ada penambahan ataupun pengurangan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari beberapa hadis yang kita baca ini bersinggungan dengan cara ataupun adab membaca Al-Qur'anul Karim. Maka kita tambahkan, Bapak sekalian, siapapun yang membaca Al-Qur'anul Karim, maka hendaknya meluruskan niat bahwa bacaannya ini semata-mata adalah karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas gitu ya. Enggak apa-apa Bapak sekalian membacanya banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit namun riya, ya Bapak sekalian. Jadi enggak apa-apa sehari contohnya 10 juz, yang penting ikhlas Bapak sekalian. Daripada satu hari hanya setengah juz namun riya. Nah, yang kedua Bapak sekalian, kita harus menghadirkan hati saat membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai hanya lisan yang berucap, hati kita pergi kemana-mana Bapak sekalian. Maka sangat-sangat dianjurkan bagi kita sebagai warga Indonesia yang bahasa sehari-harinya Indonesia, sebagian dari manusia juga kan belum bisa bahasa Arab, ketika membaca Mushaf Al-Qur'anul Karim, coba kita baca juga dengan terjemahannya. Bapak sekalian, sebagian orang apalagi ketika bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba menghatamkan Al-Qur'an. Namun saya belum paham maknanya. Coba mulai dari sekarang Bapak sekalian, enggak apa-apa bacanya banyak, yang penting paham. Sekalian gitu ya, daripada bacanya sedikit enggak paham. Ya kalau
saya sebut sedikit nanti benar-benar sedikit gitu ya. Coba saya yakin di masing-masing rumah ada Quran terjemahnya gitu ya, ada mushaf, ada terjemahnya itu, masya Allah. Silakan dibaca apa sekalian. Setiap sholat ataupun selesai sholat, contohnya berapa ayat gitu, sebelum tidur baca berapa ayat sambil dibaca terjemahnya. Ada orang-orang di luar Islam itu non Muslim masuk Islam hanya karena membaca surat Al-Ikhlas, dibaca terjemahnya, ternyata terjemahnya seperti itu, merasuk ke dalam dadanya, dia beriman kepada Allah. Nah sekarang kalau saya tanya Bapak sekalian, siapa yang hafal surat Al-Fil? Saya yakin semua yang hadir hafal. Siapa yang bisa menyebutkan terjemahnya? Coba itu makna umumnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Siapa yang bisa menerjemahkan? Bahkan saya pun Bapak sekalian pernah berceramah juga di anak-anak muda itu, ada Allah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah hafal Al-Quran. Siapa yang hafal surat Al-Nasrah? Rata-rata angkat tangan. Coba berdiri satu orang, bacakan ayatnya plus maknanya. Enggak ada yang berani Bapak sekalian. Berarti kan ada kekurangan di antara kita ini, minimal memahaminya. Nah selanjutnya Bapak sekalian, berarti kita menghadirkan hati dalam rangka untuk berusaha memahami apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim. Al-Quran itu kan surat dari Allah. Percuma kalau dibaca namun nggak dipahami. Bapak sekalian, surat cinta dari Allah. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian mau selamat dunia akhirat, mau bahagia dunia akhirat, nih baca, pahami, amalkan. Dia malah baca doa, memang diciumi Bapak sekalian, dikasih minyak wangi, disumpah di tempat yang tertinggi, tapi nggak paham. Gimana itu ikhwan? Kita dapat surat dari presiden, dibaca aja, diciumi, tiba-tiba ditelepon, sudah sampai surat dari saya, sudah dikerjakan isinya. Loh emang apa isinya? Coba kalau kayak gitu gimana itu? Mungkin kalau nggak dievakuasi, kalau nggak dimutasi kemana gitu ya, kalau memang dia ini bermutasi kemana? Tidak ada kuasa. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, fahami kemudian kerjakan. Kalau ada perintah kerjakan, kalau ada larangan jauhi. Yang selanjutnya Bapak sekalian, bagi mereka yang mau membaca Al-Quranul Karim sangat-sangat dianjurkan untuk membersihkan mulutnya, untuk bersiwak. Nah kalau kita ya gosok gigi itu Bapak itu sangat-sangat dianjurkan karena yang akan keluar nanti kalamullah. Bapak sekalian, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca. Nah, kemudian yang selanjutnya juga Bapak sekalian, siapa yang ingin membaca Al-Quranul Karim sangat dianjurkan dalam keadaan suci. Hormati Al-Quranul Karim. Nah, ayat yang sering dibaca la yamassuhu illal mutahharun, sebagian para ulama menjadikan dalil sunnahnya membaca Al-Quran dalam keadaan suci, tapi sebagian yang lain menyatakan Al-Quran itu tidak disentuh kecuali oleh malaikat. Malaikat itu mutahharun, makhluk yang benar-benar disucikan. Adapun manusia terkadang berbuat dosa dan sebagainya, gitu ya. Maka minimal kalau mau membaca Al-Quran bersuci terlebih dahulu, Bapak sekalian. Yang selanjutnya juga di antara adab saat kita membaca Al-Quran, seperti tadi Bapak sekalian, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Kalau ada di samping kita yang sedang sholat, pelankan suara bacaan Al-Quran kita agar tidak mengganggu sholat mereka. Ya, apalagi kalau bacaan kita contohnya di samping orang yang sedang sakit gigi. Terkadang orang yang sakit gigi itu memang sensitif. Tapi ajaibnya Al-Quranul Karim, ya dibacakan Al-Quran sembuh gitu ya. Tapi kalau ada orang yang ngobrol dikit aja itu, kedengeran sama telinganya itu biasanya marah yang sedang sakit gigi ya. Nah, jadi saling menghormati lah. Di antara adab yang lainnya juga Bapak sekalian, bahwa saat membacanya tersebut hendaknya dipilih tempatnya juga bersih. Jadi selain nanti mulut kita sudah bersih, niat kita sudah bersih, ya maka tempatnya pun harus bersih. Maka tidak boleh baca Al-Quran di kamar mandi, di tempat-tempat yang kotor Bapak sekalian. Nah selanjutnya, saat membaca Al-Quran ketika di luar sholat, maka juga dianjurkan menghadap kiblat. Ini dianjurkan, tidak wajib, tapi dianjurkan.
Ya. Kemudian boleh nggak membaca Al-Quran sambil berdiri? Boleh. Tapi sambil duduk nampaknya lebih khusyuk. Ya, biasanya kalau sambil berdiri mahasiswa ataupun siswa yang sedang menghafal Al-Quran capek dulu, berdiri mereka itu. Capek berdiri jalan-jalan, muter-muter itu sambil baca Al-Quran. Ya, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya juga sambil duduk. Yang selanjutnya Bapak sekalian, bagi siapa yang akan memulai membaca Al-Quran, awali dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena syaitan tidak akan pernah membiarkan kita mendekati kalamullah, apalagi berusaha untuk memahami dan mengamalkannya. Bapak sekalian, ada orang yang menyatakan kalau kita hanya sekedar membaca Al-Quran, musuh Islam gak takut. Silahkan baca aja. Tapi kalau kita sudah mulai meningkatkan kualitas diri kita memahami Al-Quran, apalagi mengamalkannya, musuh Islam takut. Paling takut itu Bapak sekalian. Makanya yang diinginkan dari kaum muslimin, enggak apa-apa silahkan ramai masjid, yang penting Al-Qurannya enggak diamalkan. Gitu. Kalau sudah mengamalkan Quran, takut mereka itu. Nah, yang selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang membaca Al-Quran juga setelah membaca ta'awudz maka membaca basmalah di awal setiap surat kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah Bapak sekalian. Salah satu alasannya karena surat At-Taubah isinya adalah Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Allah murka kepada mereka. Maka konteks kemurkaan Allah tidak sepatutnya diawali dengan basmalah yang terkandung di dalamnya nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kan seakan-akan kurang nyambung. Dibaca Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, isinya Allah berlepas diri, Allah mengancam, Allah murka kepada orang-orang kafir. Maka tidak pas, maka tidak dibaca basmalah di dalam surat At-Taubah. Yang selanjutnya juga Bapak sekalian, terkadang kita dianjurkan untuk mengulang-ulang bacaannya, ulang-ulang Bapak sekalian sampai kemudian kita paham. Ya. Satu ayat ataupun dua ayat itu diulang-ulang, apa sih maknanya, apa sekalian. Yang selanjutnya juga kita membaca Al-Quranul Karim dengan tartil, membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Ini gimana untuk Bapak sekalian? Bapak-bapak mau baca Quran harus sesuai dengan ilmu tajwid. Oh, berarti mengamal ataupun mempelajari ilmu tajwid hukumnya jadi wajib juga. Karena sesuatu sebuah kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu jadi wajib. Kita mau sholat tidak sah kecuali dengan wudu, maka wudu jadi wajib. Baca Al-Quran tidak boleh kecuali dengan ilmu tajwid, maka belajar ilmu tajwid jadi wajib juga Bapak sekalian. Nah, mulai saat ini juga mari kita sama-sama belajar membaca Al-Quran Bapak sekalian. Jangan ada kata malu di antara kita. Kata Imam Mujahid, namanya Mujahid, beliau menyatakan tidak akan pernah mendapatkan ilmu dua orang. Satu pemalu, dua orang sombong. Kalau dalam menuntut ilmu nggak ada malu Bapak sekalian. Maksudnya nggak apa-apa walaupun udah tua. Bahkan sebagian para sahabat mulai belajar agama itu di usia sudah tua. Sebagian para sahabat seperti itu. Jangan malu. Saya malu belajar alif-alifan. Bukan alif-alifan, alif beneran Bapak sekalian. Satu huruf 10 kebaikan. Nggak apa-apa ya. Taman kawa-kawa kita adakan di setiap masjid. Ya kalau taman kanak-kanak sudah banyak lah. Nah sekarang taman kawa-kawanya itu apa sekalian. Yang ngajarnya juga boleh lah yang seangkatan barangkali biar tidak malu dan sebagainya. Bapak sekalian, apakah kita tidak mau gitu sebelum kita meninggal dunia kita sudah membaca Al-Quran dengan fasih, bahkan kita sudah menghatamkannya, kita sudah memahaminya. Insyaallah. Ini sebuah capaian yang sangat besar. Bahkan beberapa penelitian terbaru juga ada yang menyatakan masyarakat Indonesia masih sekitar 60% buta huruf Al-Quran. 60% gitu Bapak sekalian.
Dan itu bukan hanya di pedalaman, di kota-kota besar pun sama. Gak tahu ini saya di kota besar mana. Akan tetapi di kota-kota besar bisa juga ya di dekat-dekat kita itu apa sekaliannya, karena mungkin ketika masa mudanya terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan mainan, sehingga tahu-tahu udah punya cucu aja gitu ya. Nah, maka mulai sekarang mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita, mari sama-sama mempelajari Al-Quran. Dan saya yakin di masjid ini pun ada ya guru tahsin Al-Qurannya. Yang selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang membaca Al-Qur'anul Karim hendaknya mengagungkan mushafnya. Saat membaca pakai mushaf itu, mushaf tidak diletakkan sejajar dengan telapak kaki. Diangkat Bapak sekalian ya. Alhamdulillah ada meja mushaf coba ya. Atau diangkat dengan kedua tangan kita. Pokoknya diangkat Bapak sekalian. Jangan disejajarkan dengan kedua kaki. Kemudian juga yang selanjutnya, ketika membuka lembarannya tidak menggunakan ludah, karena sulit kalau untuk ludah itu nggak boleh itu. Ludah itu kan kotor ya Bapak sekalian. Nah itu juga diantara adab dalam membaca Al-Quranul Karim. Selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika membaca Al-Quranul Karim jangan sampai ngobrol. Lagi membaca Quran kok malah ngobrol-ngobrol, enggak, tunggu sejenak gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah suatu hari beliau agak telat keluar dari rumahnya menghadap para sahabat. Ternyata beliau menyatakan, saya barusan menyelesaikan bacaan Al-Quran saya terlebih dahulu. Masya Allah. Hizibnya Rasulullah SAW. Para sahabat pun mereka memiliki hizib harian. Hizib hariannya para sahabat itu, apa sekalian, menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Sudah ada ya? Ini sebagai penutup Bapak sekalian, menghatamkan Al-Quran selama 7 hari. Dan itu berlangsung terus para sahabat. Hari pertama mereka membaca 3 surat. Membaca 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Biar mudah ini. Hari pertama 3 surat. Al-Fatihah tidak disebut, anggaplah Al-Fatihah itu sering dibaca ini ya. Kayak hari pertama 3 surat, hari kedua 5 surat, hari ketiga 7 surat, hari keempat 9 surat, hari kelima 11 surat, hari keenam 13 surat, hari ketujuh surat Al-Mufassal dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Selesai Bapak sekalian dalam satu pekan 30 juz. Itu para sahabat tiap hari khatam Quran. Pertanyaannya bagi kita tiap berapa tahun khatam Quran Bapak sekalian? Karena ada yang selalu menghatamkan Quran hanya bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menghatamkan Al-Quran minimal tiap bulan ya. Kalau memang belum mampu tiap pekan. Jazakumullah khair Bapak sekalian, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu